Ya, anak-anak, perkenalkan nama saya Kurniawan. Saya menjadi guru informatika untuk kamu. Ya, jadi segala macam yang belajar teknologi komputer akan disampaikan oleh saya. Di kelas 7 kebetulan saya yang mengajar dan saya juga koordinator. Di kelas 8 ada Pak Ferry, di kelas 9 ada Bu Fiana. Ya, jadi tahun depan kita kamu akan bertemu dengan Pak Ferry ya. Kalau susunan pengajarnya tidak berubah ya. Oke, baik. Saya akan share screen ya, silakan dilihat ya, your entire screen juga ya. Baik. Ini adalah buku informatika yang akan kalian pakai ya. Jadi saya mengambil referensinya dari sini. Ya, buku ini mungkin tidak masuk salah satu yang kalian beli ya di awal pelajaran ini ya, karena ini buku masih baru ya, disusun oleh Bu Maresa dan teman-teman. Bu Maresa ini adalah dosen Universitas Kristen Maranatha ya, jadi bersama kawan-kawan termasuk saya ya. Jadi nanti akan ada di susunan penulis. Kebetulan nama saya tidak ada di sini untuk buku kelas 7 karena bahan yang saya masukkan akan muncul di kelas 8 ya. Baik. eh jadi buku ini, aduh itu siapa piring siapa ya, tolong di mute dulu ya bagi yang tidak ini, tidak berkepentingan supaya suara saya jernih. Ya, baik, sekali lagi ini buku akan saya pakai ya sebagai referensi ya. Dan jumlah halaman di buku ini 296 ya. Nah, eh nanti saya akan pilih-pilih, nggak semuanya saya kasih ya. Jadi ini kan isi bukunya banyak ya. Nanti akan saya pilih yang bisa dipakai ya, karena kondisi sekarang juga kan tidak ideal untuk belajar semua yang ada di sini ya. Jadi pasti akan saya kurangi ya. Lalu untuk penjelasan awal mata pelajaran informatika itu apa? Nah, saya akan jelaskan dari sini aja ya. Saya saya capture dulu. Bentar. Saya capture dulu ini. Lalu saya pakai Photoshop supaya kamu bisa melihat lebih jelas. Ya, saya zoom. Bentar. Tunggu sebentar. Ya, baik. Lebih enak dilihat? Tolong kasih tahu saya. Halo? Halo? Ya, oke ya. Baik, ini pelajaran informatika. Apa yang kita pelajari di sini ya? Eh, Kalau kamu membangun rumah-rumahan ya, dari Lego atau dari kayu ya, yang mainan, sebelum membuat rumah harus ada dasarnya. Nah, dasarnya itu adalah berpikir komputasional ya, berpikir secara logis. Ya, ini penting sekali. Ya, cara berpikir logis ini penting sekali untuk mempelajari teknologi komputer. Ya, jadi ada beberapa hal ya, kamu harus bisa apa? Sebelum melangkah kemana, kamu harus bisa apa dulu ya. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Memang komputer itu belajarnya sequence ya, langkah-langkah ya. Nah, dari cara berpikir komputasional ini ada 5 tiang ya. Kalau bikin rumah kan perlu tiang ya. Nah, tiang-tiangnya ini ya ada sistem komputer, jaringan komputer, analisis data, algoritma dan pemrograman, ada dampak sosial informatika ya. Nah, ini apa aja sih ya? Sistem komputer berarti kita bicara tentang mesin komputernya ya. Jaringan berarti kita bicara, kita diskusi atau belajar tentang bagaimana sih komputer itu berbicara satu dengan yang lain ya, satu dengan yang lain. Ya, kamu kan sekarang pakai komputer atau pakai gadget ya, dan bisa melihat saya, bisa melihat muka saya ya. Berarti kan ini komputer kita itu saling berbicara ya. Nah,
Lalu ada analisis data ya. Ini merupakan bagian penting ya dari pelajaran komputer ya. Kalau analisis data itu berarti kita terima data, terima masukan, lalu diolah, disajikan kembali ya. Terus algoritma. Nah, kalau udah bilang algoritma dan pemrograman, berarti ini kita bicara coding. Lalu dampak sosial. Nah, ini dampak sosial itu lebih ke ini ya. Kalau gara-gara ada komputer, apa sih yang terjadi di masyarakat? Apa sih yang berubah? Nah, kita melihat ke sana. Ya, dari 5 tiang ini, maka masuk ke praktika lintas bidang. Ya, ini maksudnya apa? Jadi ini 5 tiang ini bergabung untuk mendukung bidang yang lain. Bisa bidang bisnis, bisa bidang edukasi, bisa bidang farmasi, ya, bisa bidang manufaktur, ya, pabrik. Nah, itu semua kan perlu ya. Eh, perlu dukungan dari 5 hal ini. Ya, nah sesudah tahu bagaimana cara memakainya, ya, nah baru kita belajar teknologinya, ya. Jadi ini puncaknya. Jadi kamu mahir mengendalikan mesin untuk membantu bidang-bidang ini, ya. Oke, ada pertanyaan di sini? Atau masih, oh ya, meren ya kayak gitu. Ya udah. Nah, kita lanjut. Kembali lagi ke buku ya. Jadi saya perbesar lagi. Ya, jadi kita mulai bahas lebih dalam lagi ya. Ya, jadi dari ini ya, apa yang dipelajari sih di kelas 7 ya. Nah, paling dasar adalah berpikir komputasional. Nah, intinya apa? Menyelesaikan persoalan sehari-hari ya. Jadi kamu itu begitu bangun dari tempat tidur, ya begitu bangun itu akan selalu dihadapi dengan persoalan. Persoalan yang sederhana, yaitu merapihkan tempat tidur, membersihkan diri, ya. Nah, itu kan ada persoalan, berarti kan, ya tempat tidur tidak rapih. Penyelesaiannya gimana? Ya dikerjakan, dirapihkan, ya diselesaikan. Membersihkan diri, ya sikat lagi gigi kamu, ya. Nah, ini persoalan sehari-hari, ya. Jadi kita di sini akan belajar, ya, eh, mana yang kamu lakukan dulu, mana yang bisa menyelesaikan, ya. Contoh sehari-hari. Misalnya bukan masa pandemik ya, kita bicara tidak masa pandemik. Kamu kan di rumah, sekolah kan ada di Jalan Pasir Kliki, ya, jauh dari rumah, ya. Persoalan pertama untuk pendidikan, kamu pendidikan adalah kamu berpindah dari rumah ke sekolah. Cara penyelesaiannya banyak, banyak. Bisa jalan kaki, bisa naik angkot, bisa naik Gojek, bisa juga diantar papi mami kamu. Ya, itu. Nah, mana yang paling baik? Nah, persoalan penyelesaian itu tidak sama untuk setiap orang. Ya, bisa aja jalan kaki. Kenapa? Karena rumahnya dekat. Ya, hanya 100 meter. Buat apa pakai Gojek? Ya, atau ada yang rumahnya cukup jauh, jadi diantar pakai Gojek, ya, lebih cepat, gitu. Atau diantar papa mama. Kenapa? Karena papa mama mau melindungi kamu, ya, sepanjang perjalanan, ya. Itu tidak bersentuhan dengan orang tidak dikenal, ya. Itu banyak pertimbangan. Untuk penyelesaian masalah itu banyak pertimbangan, dan mana yang terbaik itu tergantung situasi. Oke? Ini berpikir komputasional. Nah, untuk berpikir komputasional ini ada lombanya. Nah, apakah di antara kalian ada yang pernah ikut lomba bebras? Hello, ada nggak? Wah, pada diam semua. Mungkin nggak ada ya. Ya, lomba bebras itu eh, mirip dengan gini. Saya kasih soal puzzle ke kalian. Nah, kalian selesaikan, ya. Nah, eh, jadi ada lombanya, ya. Jadi nanti minggu depan
minggu depan saya akan memberikan soal komputasional. Ya, jadi saya juga akan melihat apakah kamu bisa berpikir, ya. Kalau belajar berpikir itu memang nggak ada teorinya, ya. Itu benar-benar harus murni datang dari kamu. Ya, bagaimana bisa lebih ahli menyelesaikan masalah? Nah, berarti sering-seringlah melihat persoalan, sering-seringlah melihat cara penyelesaiannya, ya, supaya kamu lebih banyak, lebih mampu berpikir komputasional. Oke? Nah, lalu bahasan berikutnya, teknologi saya lewat dulu, ya, yaitu sistem komputer. Ya, jadi di dalam sistem komputer saya udah sebut, eh, kita akan bicara tentang mesin komputernya. Jadi komputer itu apa, ya, sistem konfigurasinya seperti apa, bagian-bagiannya apa, perangkat kerasnya apa, lunaknya apa. Nah, ini yang kita pelajari. Nah, di dalam SMPK ini saya akan memakai software, ya. Ini saya buka Steam, ya, bukan ngajak kamu bermain, ya, tapi saya memakai eh, software ini. Bisa terlihat? Bisa terlihat nggak? Bisa, ya. Jadi ini memang game, tapi ini cukup untuk mensimulasikan sebetulnya komputer itu apa, ya. Jadi isi dari komputer. Jadi saya sih ingin kamu belajar hal-hal yang terbaru, ya. Memang untuk membuat Dream PC sih rasanya tidak, tapi dari software ini kamu bisa lihat isi dari komputer itu apa, ya, dan macamnya apa, ya. Dan kebetulan ini barang-barang yang dipakai di dalam game ini adalah barang asli, ada wujud aslinya ada, ya, gitu. Ya, VGA-nya apa, prosesornya apa. Harapan harapan dari guru informatika itu apa sih kamu belajar seperti ini? Jadi kalau kamu ke ini ke website, ya, tar, ya, ke saya masuk ke website toko. Ya, ini salah satu toko aja, ya. Bukan bukan saya endorse, ya, perusahaan ini, ya. Jadi kalau kamu misalnya beli notebook, beli laptop, ya. Jadi kamu tuh bisa lihat, bisa baca, ya. Ini teh artinya apa gitu, ya. Kenapa harganya 9,5 juta? Kenapa harganya ada yang 15 juta gitu, ya? Kenapa harganya ada yang 63 juta, ya? Nah, kamu bisa baca ini, ya. Bisa mengartikan, ya, arti dari spesifikasi yang ditawarkan, ya. Serem, ya, 63 juta. Ini harganya berarti 2 kali NMAX, ya, kalau nggak salah, ya. 2 kali motor NMAX, ya. Gitu. Dan ini bukan yang paling mahal, ya. Masih ada yang lebih, ya. Gitu. Oke, ada pertanyaan di sistem komputer? Cukup jelas? Oke, ya. Saya tidak menyarankan kamu membeli game ini, ya. Saya tidak menyarankan, ya. Gitu. Saya hanya memakai game ini untuk membantu menjelaskan. Jadi tidak ada ujian yang mengharuskan kamu memakai game ini, ya. Nggak ada, ya. Gitu. Saya hanya kasih demo, ya. Kan susah nih kalau saya mendemokan sesuatu lewat webcam, atau pada saat kita di lab komputer juga nggak mungkin saya bongkar komputer gitu, ya. Agak susah, ya. Oke, ya. Tapi kalau kamu mau punya, itu boleh, ya, tidak dilarang sama saya. Tapi tidak wajib, ya. Jangan katakan gara-gara aku pakai PC Building Simulator saya wajib beli barang ini, game ini. Enggak. Ya, enggak. Oke. Kamu tidak wajib punya. Ya. Oke, kita lanjut. eh Analisis data. Nah, kalau analisis data ini berarti kita bicara tentang pengelolaan dan penyajian data, ya. Nah, ini banyak berbicara di bidang apa? Di software yang namanya spreadsheet. Ya, kalau spreadsheet itu seperti apa? Excel. Kamu di SD udah belajar kan Excel? Udah belum? Udah, ya. Nah, jadi
contoh aja ya. Tinggi badan siswa kelas 7G ya. Jadi kan kita kita mengolah data ya. Ini ada nomor-nomor, lalu ini ada satuannya sentimeter. Misalnya saya mencari data berapa sih tinggi badan di kelas 7G. Nah, berarti kan saya kan mengambil data kan. Nah, contoh, ada yang pendek, ada yang tinggi, ya, ada yang sedang gitu ya. Nah, dari data yang diinputkan, berarti kan kita kita olah ya. Saya pakai rumus sederhana aja dulu ya. Dijumlahkan, udah dijumlahkan, dibagi data. Oh, rata-ratanya di kelas 7G itu 152 cm. Ya, jadi kita mengolah data. Kita terima data input lalu disajikan. Ya, bentuk penyajian yang cukup baik ya. Ya, sekarang di masalah vaksin dunia ya, masalah pandemik ini, saya kasih lihat ini penyajian data yang terbaik. Oke, ya, suaranya masih jelas nggak putus? Masih? Halo? Nggak? Tadi agak ya, karena kan sangat jelas ya, karena ini kan ada proses loading ya. Nah, jadi ini data kan dimasuk di olah dah. Kebetulan seperti ini, soal vaksin ini disajikannya dengan sangat baik. Kita bisa lihat Amerika, oh sudah ada 56% yang divaksin. Ya, kita di pandemi ini, kalau data sudah mencapai 70%, karena itu bisa siap-siap apa menurunkan tingkat ke ya 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 suaranya jelas sekarang jelas masih patah. Oh mungkin ini agak agak berat ya, mohon maaf ya, saya ini mungkin website ini cukup berat ya. Ya, coba saya paksakan saja dulu ya, lanjut. Nah, misalnya Indonesia, ini jelas ya. Indonesia kondisinya baru 16,5% yang divaksin. Ya, belum belum mencapai 70, masih jauh. Oke, saya stop dulu. Balik lagi ke sini. Kalau sekarang jelas suaranya? Jelas? Jelas ya. Oke. Jadi tadi mungkin karena terlalu banyak data yang bergerak masuk ke ke yang penyajian vaksin, data vaksin itu jadi terganggu koneksinya. Oke. Jadi saya hanya membayangkan hanya menjadikan nih penyajian data juga ya, bagus gitu. Itu salah satu contoh yang bagus. Nah, lalu kita belajar algoritma dan pemrograman. Nah, ini lebih ke coding ya. Dan kamu akan menggunakan blok visual. Nah, ini kalau blok visual itu mungkin sebagian dari kamu sudah belajar Scratch. Udah belum Scratch? Dulu teh kelas berapa? Oh, ekskul. Kelas satu. Waduh, berarti udah lupa atau masih ingat? Masih ingat-ingat. Ya. Nah, di sini kita akan perdalam ya. Nah, eh saya mungkin tampilkan bentuknya Instagram aja ya. Sebetulnya apa sih yang diprogram di ini di yang ditampilkan ya. Oke. Nah, ini Instagram saya ya. Saya hanya sampaikan suasananya. Jadi kita itu memakai robot ya. Jadi nggak pakai Scratch tapi memakai robot ya di sekolah. Jadi eh saya kasih robot ke kamu program ya, program robotnya untuk menyelesaikan masalah. Nah, ini masalah yang saya sajikan itu ya masalah sederhana bahwa robot itu harus mencapai checkpoint ya, lalu kembali lagi ke titik awal ya. Jadi ini
diharapkan dengan ada benda-benda seperti ini, kamu bisa lebih cepat untuk eh, menangkap pelajarannya. Ya, ya, semoga-moga pandemik segera berakhir, kamu bisa mengalaminya. Ya, kamu bisa mengalami keseruan eh, memprogram robot ya. Ini adalah kakak-kakak Koko Cici kelas K9 sekarang. Ya, mereka masih merasakan ini mengcoding robot-robot ini ya. Tapi untuk yang kelas 8 saat ini, Koko Cici kelas 8 tidak bisa merasakan ya keburu pandemik. Ya. Nah, ini suasananya ya. Ya, jadi kita di dalam kelas juga bisa bersenang-senang sedikit ya. Gitu. Lalu ya, moga-moga cepat berakhir. Nah, apakah kamu harus memiliki robot ini? Tidak perlu. Ini robot sudah disediakan di sekolah, tapi saya tidak melarang kamu punya. Ya, tidak melarang kamu punya, tapi tidak wajib ya. Sekali lagi tidak wajib ya. Robot ini tidak harus kalian miliki ya. Oke. Dan ini juga di dalam lab komputer ini komputer-komputer ini juga sudah dipasang PC building simulator. Jadi bisa bisa langsung dicoba ya. Moga-moga pandemik cepat berakhir, kita bisa menikmati ya fasilitas yang ada di lab komputer sekolah kamu ya. Oke. Ya. Kita kembali lagi ke ini dampak sosial. Nah, dampak sosial itu sebetulnya kalian harusnya sudah lebih mahir di sini. Karena pandemik, terpaksa kita berhubungan lewat internet ya. Coba dibayangkan 100 tahun yang lalu pada saat pandemik yang sebelumnya, yaitu Spanish flu, waktu itu tidak ada yang namanya komputer. Dan juga waktu itu tidak ada yang namanya vaksin. Jadi waktu itu memang dunia itu boleh dikatakan dibiarkan mati pelan-pelan. Ada saatnya dibiarkan mati pelan-pelan. Kalau manusianya bandel. Ya. Jadi di situ ada seleksi juga, ada apa ya? Struggle ya. Yang survive itu yang kuat, yang sembuh dan yang kuat. Ya. Cuman tahun ini kita sudah ada vaksin, sudah ada internet, ya, maka tetap masih bisa jalan walaupun tidak sebaik pada saat offline. Oke, ya. Jadi ini dampak ya, dampak dari teknologi. Apakah vaksin itu memerlukan komputer? Jelas perlu ya. Gitu. Pendataan dan apa penelitian kalau nggak pakai komputer nggak akan cepat. Lanjut, praktika lintas bidang. Nah ini jadi kalau kamu sudah mempelajari ya yang tadi yang sistem komputer, jaringan dan lain-lain. Nah itu jadi bisa menyelesaikan masalah pengetahuan. Jadi kamu bisa menyelesaikan masalah di bidang lain, ya. Jadi intinya dari pelajaran komputer itu selalu menyelesaikan masalah. Ya, nah kalau sudah bisa menyelesaikan masalah, udah tahu caranya, baru masuk ke teknologi. Diharapkan makin mahir memakainya. Ya, membuat karya digital, ya, berkomunikasi lewat surat elektronik, ya, peramban untuk mencari informasi. Berarti kan kamu akan sering memakai browser dan meng-google info, ya. Nah, karya digital itu kayak apa sih? Bisa aja bikin game, ya. Karya digital itu bisa aja bikin game, ya. Salah satu itu. Bikin podcast, apakah karya digital? Saya katakan bisa juga, ya. Podcast itu karya digital, ya. Jadi sekarang podcast-podcast juga bagi beberapa orang itu sangat menghasilkan uang yang sangat besar ya. Contohnya podcast terkenal dari Indonesia ya Deddy Corbuzier ya. Kalau kamu menonton Deddy Corbuzier, berarti dia itu membuat karya digital dan dari sana penghasilannya dia sangat-sangat besar sekali ya. Hanya dalam waktu 2 atau 3 tahun ya. Kemarin dia sharing hanya 2-3 tahun. Jadi pada saat hampir mulai pandemik dia udah mulai pada saat pandemik podcastnya laku banget. Banyak yang nonton dan bentuk kebetulan isinya sangat bagus-bagus. Ya, itu pelajaran dari sekilas pelajaran dari ini informatika.
Ada pertanyaan? Nggak ada? Atau bingung? Kok kayaknya besar sekali ya informatika ya? Moga-moga eh, bisa dipahami. Oke, udah lengkap ya? Semua udah hadir ya? 27 ya? Ya, eh, kalau tidak ada pertanyaan, saya mau sedikit bahas yang lain terlebih dahulu. Ya, jadi selain pelajaran informatika ya, SMPK 1 juga ada ini, ada Rocket Leads, ada e-sport. Ya, ini YouTube-nya dari SMPK 1. Jadi gini, bulan Desember, kamu akan melaksanakan ini event pekan olahraga. Tapi karena masa pandemik, maka pekan olahraganya diadakan di rumah masing-masing. Ya, salah satu dari cabang olahraga itu adalah e-sport Rocket League ya. Oke. Ya, jadi ini suasananya ya, suasananya kamu nanti ini contoh yang kurang, nah, yang ini aja, yang di belakang. Ya, jadi halo, suara saya masih jelas kan? Halo, halo. Jelas ya. Jadi kamu main sepak bola pakai mobil ya. eh, Satu kelas mengirimkan tiga, tiga tim, tiga orang ya. Nah, nanti bertanding. Terus bertanding di satu sama lain. Kelas satu sama kelas lain ya. Oke? Ya. Ini nanti Desember, masih lama. Ya, masih lama ya. Tapi nggak apa-apa, jadi biar kamu tahu ada gambarannya ya, karena kelas 8 dan 9 udah tahu ada event ini. Ya. Oke? Ya. Ya, boleh. Ya, betul. Hanya Rocket League saja. Jadi lupakan kamu mencari game yang ada unsur bunuh-bunuhan. Ya, jadi misalnya Mobile Legend ya, atau Valorant, nembakin sampai orangnya mati, itu tidak akan masuk ke dalam event e-sport ya. Oke? Yang masuk event e-sport itu yang sesuai dengan Christian, Kristiani ya. Oke. Bola ini kan nggak apa-apa kan? Ya. Ya. Game ini PC, PlayStation 4 dan Nintendo Switch kalau nggak salah. Ya. Tapi syaratnya harus asli. Dan kebetulan game ini free ya, gratis. Jadi bisa 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 kamu download, bisa kamu mainkan. Ya. Nanti akan ada eh, apa? instruksinya ya, gimana cara downloadnya ya, tapi tidak sekarang saya bahas. Tapi kalau kamu mau cari-cari dulu, silahkan, boleh, tidak masalah ya. Ya, namanya Rocket Leads. Ya, kamu nanti masuk aja ke YouTube-nya SMPK 1, lalu lihat-lihat di situ. Oke? Ya, saya stop share lagi. Dah, stop share lagi. Ya, ada pertanyaan lagi? Ya, jadi Mobile Legend, Valorant, nggak ada ya, nggak ada itu. Ya, oke, ya. Atau ada usul, game apa yang tidak bunuh-bunuhan? Boleh saya dengar sekarang. Nggak kebayang ya. Among Us juga nggak boleh ya. Ya,